Semoga kita juga selalu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Oke guys, kita lanjut yang keempat. Pengalaman terunik. Pengalaman terunik Apa ya? Oh iya, aku nih. Tapi ini lebih ke kayak lucu juga sih, lebih ke lucu. Jadi pertama kali aku kampus, aku terpesona sama Wow. cowok. Terpesona guys. terpesona. Jadi aku tahu nama si cowok itu tuh jangan disebut deh, ntar orangnya tahu. Itulah namanya, inisial aja Dicatat ya guys, dicatat. AR inisialnya dia. Semoga dia menonton ini. Jadi abis itu kan di masjid tuh ketemu dia. Terus aku bilang gini, aku manggil dia gitu kan, gitu. Jadi aku manggil kayak yang pede aja gitu manggil. Terus kayak ternyata pas udah setelah kejadian itu, aku kan di kelas, teman-teman tuh bilang kalau dia tuh nggak suka dipanggil nama depan. Jadi aku langsung kayak mikir, oh pantesan waktu itu dia nggak noleh. Kasian amat ya. Capek, aduh. Gimana nih? Ini gimana bro, kamu ya, bro? kayaknya kita itu hampir sama tapi beda ya, beda pasti ya. Ya ampun. Tapi semoga dia bakal nonton ini kayaknya. Dia soalnya sama kayak aku juga ini. Wow. Dia yang lebih parahnya tuh. Tapi kita jangan yang unik itu lucu, tapi dikatakan lucu nggak lucu juga sih. Ada tuh, aku kan pacaran sama dia tuh udah hampir setengah tahun tuh. Dan satu kampus lagi tuh. Wow. Beda ruangan sih, beda ruangan, beda jurusan juga. Tapi satu kampus. Nah, tapi yang uniknya dari kita tuh, kita jarang banget jalan berdua. Kenapa emang? Jarang banget jalan berdua. Kalau jalan tuh paling-paling tuh sama teman. Punya sama temannya. Tapi kucing kali ya. Kalau berdua tuh jarang, cuma sesekali aja kalau siang jalan muter aja gitu kan. Tapi yang uniknya tuh, malu nggak ya ngomongin ya? Tapi ini contoh ya bagi cowok-cowok ini. Kalau mau ada teman cewek jalan tuh, siapin dompet dulu. itu bener loh, itu bener guys. Karena maaf ya aku potong nih ya. Karena sebenarnya kita cewek tuh bukan matre. Dan kita juga kayak kalau jalan sama kalian, kita nggak mengharapkan kalian ngajak ke restoran mahal. Benar sekali. Kita cuma butuh kayak momen sama kalian, makan benar. bareng, jalan bareng gitu ya, nikmatin suasana yang ada. Kita nggak perlu ke tempat-tempat yang mewah buat bahagia gitu ya. Itu pesan buat cowok, pesan maaf buat kalian ya. Ya tapi kalah ini nanti. Oke. Tolong ingat itu ya. Oke, kita masuk ke yang ke-5. Jadi ini tuh pengalaman terpahit. Kayaknya ini sangat menyesalkan ya. Ini butuh satu album buat nyelesain pengalaman yang ini. Pengalaman baik ini. Kayaknya kita sama deh kayaknya. Kalau aku sih pengalamannya tuh saat bikin skripsi. Wah, itu bener guys. Saat bikin skripsi itu sangat berat sekali. Gila, aku sampai turun 10 kilo. Gila gak sih tuh, saking stres banget. Tapi aku alhamdulillahnya tuh ada teman-teman yang bantuin juga, teman yang support gitu, bantuin. Dan dosen pembimbingnya juga baik, alhamdulillah. Kan biasanya ada juga kan dosen pembimbing yang agak riuh ya, ada juga kan biasanya. Iya betul. Tapi ada sisi baiknya juga. Tapi ke saat itu kalau kita lagi nggak mood itu kan, biasanya lagi down, atau lagi masalah itu, aduh, apalagi kalau kita lagi nggak ada uang ngebayaran anak kuliah itu kan, itu sedih banget itu. Pengalamanku biasanya tuh, aku tuh di Jogja tuh, aku ada saking
maksudnya kita nggak mau menyusahkan orang tua kan. Kadang-kadang sih orang tua ngirim. Orang tua aku juga ngirim, biasanya ngirim, alhamdulillah. Tapi kan kita juga pengen ini pengen itu kan, dan nggak mau menyusahkan orang tua. Jadi aku tuh biasanya di selama aku tuh yang sedih banget tuh aku buka kayaknya usaha, kayak buka catering gitu kan. Nah, masak sendiri sebisa waktu untuk kuliah sambil kerja, tapi buka catering. Tapi Harus bisa bertahan Iya. hidup gitu ya di tempat Iya. orang. ke catering, terus aku maksudnya mahasiswa kan. Nah, catering alhamdulillah ada mahasiswa juga mau catering sama aku. Terus aku juga buka lapak, gerobak itu namanya tuh Kuin Lumpia Varian namanya. Wah, mantap banget. Ya. Mahasiswa kreatif Itu ya, itu udah masuk di GoFood itu loh. Wow. Ya, itu masuk di GoFood sekali itu, saking kerja kerasnya kan. Jadi sebenarnya udah ada saat sepi, ada juga ada yang boleh ada tidak. Dan misalkan kita tergantung peminat juga kan Iya. jadinya. Nah, pengalaman ini yang paling pahit ini. Aku kan pernah jadi driver nih, driver Gojek. Iya. Ada tuh driver Gojek tuh sedih banget. Biasanya orang tua tuh nggak pernah marah-marah dan maki-maki kita gitu loh. Aku kan driver nih, ada pesan nih, misalnya kamu nih, kamu pesan tuh di GoRide. Iya. GoRide. Di GoRide itu pengalaman aku ya. GoRide. Terus order lah masuk ke aku kan, pesan ordernya apa, GoRide-nya kan. Jadi masuklah pesannya. Jadi aku jemput si dia nih, jemput ini. Ternyata aku tuh mengandalkan Google Maps. Kita kan kadang kan lupa-lupa juga kan. Padahal aku tuh maksudnya tuh sering lewat situ. Cuma kan kita kan ya kadang ada lupa juga kan. Terus setelah aku bingung sendiri kan. Aku pakai Google Maps tuh. Google Maps itu muter dia ternyata. Muter. Waduh, muter. Aku telat sampai. Habis itu aku dimaki-maki dia. Ya ampun, aku mau nangis itu, bener sumpah, ini aku mau nangis. Sesek banget, sedangkan orang tua aku aja nggak pernah semaki-maki gitu. Sedih banget sumpah itu sedih. Itu tadi dia temen aku lakukan buat bertahan hidup di tempat orang gitu guys ya, demi nggak mau Cewek. nyusahin orang tua gitu ya. Cewek lagi. Itu ada juga temanku cewek tuh driver juga kan dia. Wah, sama juga pengalamannya kayak gitu. Gila. Bagi-bagi pelanggan yang mau apa, mau goret atau apa kan, jangan menilai dari kesalahan. Ternyata kan Google Map itu nggak sempurna benar. Ada juga muter gitu, kasihan sih Gojek. Karena Maps itu mesin ya, mesin buatan manusia, pasti ada salahnya gitu. Aku pas pulang tuh nangis mata aku loh. Sedih banget. Iya. Sampai dia maki-maki, kamu ini loh. Aku anakku sudah telat. Aku kan pas anaknya sekolah tuh itu. Anakku sudah telat ini deh. Wah, udah depan orang ramai Joy. Gila, depan orang ramai aku dimaki-maki. Ya ampun. Orang pada liatin aku aja kan. Ya ampun, gini amat cari uang ya gitu. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa sih, pasti ada hikmahnya sih. Iya. Betul. Kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap situasi apapun. Jangan jadikan itu sebagai Jadi down ya. Iya, kan? jadi beban kita nanti. Pemikiran. Tak baik sih. Yang penting selagi kita berusaha pasti ada jalan keluarnya. Itu aja sih. Betul. Dan semangat untuk pejuang nafkah. Oke. Jadi Kalau aku nih ya, pengalaman terpahit aku banyak nih sebenarnya, banyak, tapi ntar ya, yang mana ya? bingung ya dengan banyaknya ya. Bingung guys, saking banyaknya. Karena kayak selama aku kuliah, aku pernah dihianati teman aku ya, you know lah kalau misalnya Iya, kita betul. berteman gitu kan, nggak semua teman itu bisa kita andalkan guys. Yang cuman kita bisa andalkannya itu diri kita sendiri gitu. Karena maksudnya sebaik apapun orang lain, ya bukan kita mau nilai dia jelek, tapi mereka pasti punya sisi lain gitu. Jadi ya
mau kita, kalau misalnya kita mau percaya, jangan percaya 100% ke orang lain gitu. Kita percaya boleh, tapi jangan sampai 100% gitu. Karena kalau kita udah percaya sama orang sampai 100%, otomatis kayak kita naruh harapan gitu ya ke dia. Ketika harapan kita nggak sesuai sama ekspektasi kita, itu kan sakit banget ya. Sakit banget itu. Aku juga pernah ngalamin gitu. Iya, pasti lah. Iya. Yang namanya Yang mengalami kayak itu pasti merasakan hal yang sama juga. betul, pahit banget. Tapi itu juga selingan ya, maksudnya beberapa masalah lain juga yang terpahit. Di lingkungan asrama aku pernah difitnah. Itu aku nggak bisa ceritain sih masalahnya, tapi itu salah satu pengalaman terpahit aku. Karena kenapa menurut aku pahit? Karena ibarat aku asrama itu rumah di perantauan. Ketika rumah kita itu ada masalah, pasti nggak enak gitu kan ya. Pasti kayak di rumah tuh udah nggak nyaman, aku harus pulang kemana gitu kan. Nah itu kayak wah sakit banget gitu. Nah itulah namanya kehidupan ya. Pasti ada problem, Betul. Pasti ada. Terkadang kita tidak juga merasa di atas, terkadang pasti ada merasa juga di bawah. Jadi kita ya welcome aja sih ya. Iya, yang masalah terkait tentang skripsi tadi ya, kita ya setiap mahasiswa pasti ngerasain ya. Aku saran aja nih ke kalian, karena aku pernah pengalaman kayak aku stuck nih, aku stuck nyusun skripsi aku, kayak aku nggak tahu harus ngelanjutin apa. Di situ yang aku ngerasa salahnya aku banget di situ. Ketika aku nggak tahu aku mau harus lakuin apa, aku diem, aku nggak nanya, aku kayak nyari peralihan. Aku jalan-jalan, maksudnya peralihan di sini bukan yang negatif ya guys, bukan yang aneh-aneh. Kayak lebih sering naik ke rooftop gitu kan, merenung, ngelihat malam, menikmati suasana malam. Padahal pas detik-detik terakhir aku ngerasain banget kalau misalnya kita stuck, kita mumet, kita tanya ke orang yang kira-kira kita rasa kayak dia bisa kita tanyain gitu. Atau enggak, kita kan punya sumber Google, YouTube, kalian bisa cari segala informasi itu di sana. Jadi kalian kalau misalnya mumet, jangan berhenti, lanjutin gitu. Apalagi cari sekarang solusi. udah serba canggih ya kan. Iya, Serba canggih. betul. Jangan sampai maksudnya itu bakal jadi bumerang buat kita ke depannya gitu. Itu sih buat kalian, jangan sampai nyerah gitu. Karena aku bener-bener udah sampai sempet frustasi ya di tentang skripsi ini, karena kayak sebenarnya apa sih masalah skripsi ini? Kan kayak kita yang nyari masalah, kita yang harus nyelesain masalahnya gitu. Jadi nomor kita juga yang Iya, pusing sebenarnya. Tapi momen yang kayak gitu ya yang dirindukan kalau kita udah selesai kuliah guys. Itulah momen-momennya. Ada gregetnya juga, Iya, ada sensasi gitu. Betul itu. Wah, aku sampai udah kayak mikir gimana sih alternatif supaya nggak ada penulisan skripsi gitu. Gimana ya jadinya? Tapi menurut aku kalau kuliah kita nggak nulis skripsi itu kayak nggak lengkap gitu. Pahitnya nggak lengkap gitu. Kayaknya itu bukan kuliah deh. Terus kalian juga nanti pasti ketemu dosen ya yang macam-macam sifatnya, ada yang baik lah, ada yang cerewet. iya, ada yang cerewet, ada yang mudian. Jutek kan. Itu. Tapi itu tantangannya di situ ya. Tantangannya di situ. Jadi nggak semua dosen itu sama. Iya. Jadi beda-beda karakter. Iya. Gitu sih. Enjoy aja Jadi, gitu. kalau mau dosen itu marah, kan ketawa aja nggak apa-apa kok. Iya. Kalau intinya gini, kalau dosen kalian marah-marah itu kayaknya senyum aja, panangin aja kan. Selanjutnya apa ya gitu. Aku inget di kelas. Jadi dosen aku tuh ngomong bahasa Sunda kan di kelas, ngomong bahasa Sunda. Terus dia ngomong bahasa Sunda gitu kan. Terus teman-teman ketawa. Teman-teman di kelas ketawa, aku juga ikut ketawa. Kok gitu ketawa. Ditanyain sama dosen aku, itu yang dari luar daerah ketawa ngerti nggak katanya bahasa Sunda? Enggak pak. Terus kenapa ikut ketawa? Karena teman-teman ketawa. Jadi Orang iso bahasa Sunda. jadi kayak wah
Ya maksudnya kalau kita nggak ngerti bahasa orang, ngelihat mayoritas ketawa, ya udah kita ikut ketawa gitu kan. Padahal ujung-ujungnya ngatain kita gitu. Gila. Oke, yang terakhir sebenarnya kita udah selesai pembahasannya sampai 5. Cuman ini tuh ada satu pertanyaan yang apa harapan kamu ke depannya itu? Apa gitu? Kalau kakak deh, sok mulai harapan. Aku harapannya banyak ya kayaknya ya. Tapi satu aja lah kayaknya ya. Yang intinya aja lah. Harapanku ke depannya tuh menjadi orang yang sukses ya, dan bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarga kita, itu hal yang terpenting bagi aku sih ya. Terus apa ya lagi? Dan harus ada uang. Ya sih, semua orang butuh uang sih sebenarnya ya. Tapi intinya tuh gini, kalau ada uang kita dipandang, itu aja sih intinya. Tapi yang penting kita harus berusaha, jangan lupa berdoa dan sama di atas. Jadi kayak kalian tunjukin aja versi terbaik diri Iya. kalian ke orang-orang. Benar. Kalau misalnya mereka nggak suka sama kita, ya berarti ada yang salah sama mereka, bukan kita gitu. Bukan kita yang salah, Karena tapi kita udah- mereka yang salah. Kita udah nunjukin versi terbaik dari diri kita. Ini aku loh gitu. Tapi kalau masih mereka yang ngewel yang begitu, gue bilangnya berarti diri mereka yang salah, bukan kita. Ternyata kan pandang-pandang orang juga beda-beda. Iya, kita nggak bisa kayak yang Nggak harus menyuruh, gini nggak gitu juga kali ya. kalau aku ya, harapan aku pengen jadi young entrepreneur, pembisnis muda. Itu harapan yang nggak salah ya, karena kita berharap gitu. Iya. Aku pengen jadi pembisnis muda. Kenapa? Karena aku pengen ngajak orang tua aku keliling dunia. Dan pertama tempat yang ingin aku ajak mereka keliling itu ke Mekah, karena itu kan salah satu tempat suci gitu. Aku pengen banget ngajak mereka ke sana, dan aku pengen ngasih kehidupan yang lebih baik juga ke mereka gitu. Pengen jadi anak yang lebih berbakti. Aku juga berharap bahwa aku kedepannya lebih soleha, bisa jadi teman yang baik, anak yang baik, warga negara Indonesia yang baik gitu kan ya, yang bisa mendukung kemajuan negara Indonesia ya tentunya gitu. Itu sih harapan-harapan kecil dari aku, mungkin dari teman aku juga tadi. Sebenarnya banyak ya. Semuanya juga kita ungkapin ya. Iya. Oke guys, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur sama perbincangan kita ini ya. Walaupun sebenarnya banyak yang menurut kalian mungkin agak ini apa ya, kurang. Iya. Tapi nanti kita saling Iya. share. Betul. Kalau misalnya kalian punya apa yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di komen juga boleh. Atau kalian pengen kita share tentang apa juga boleh gitu. Kak, tolong dong share tentang keseharian kakak sekarang gitu kan. Boleh banget kalian komen aja di bawah. Oke guys, terima kasih guys, dan jangan lupa tonton video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.